Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah. Amma ba'du, para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bagaimana Islam menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang ada di muka bumi ini, misalkan. Banyak persoalan-persoalan yang di muka bumi ini justru tidak diselesaikan dengan pikiran manusia, tapi justru diselesaikan dengan wahyu. Mana wahyu itu adalah turunnya dari langit, baik yang bersumber dari Al-Quran langsung maupun dari perkataan, maupun dari pekerjaan, maupun dari pandangan sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini dunia ini terus bergejolak tanpa henti-henti, tiada henti-henti. Semakin hari sepertinya semakin ribet. Tapi sepertinya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diakui dan dianggap satu-satunya organisasi tunggal di dunia yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik ini justru tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik ini. Lah, bagaimana agama itu hadir untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Banyak persoalan-persoalan besar di dunia ini. Konflik, polusi udara, hutan yang ditebang, banjir, bencana, pemerkosaan, seksualitas, penyakit HIV atau AIDS misalkan. Ini agama harus mampu hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Saya tidak terlalu banyak mengerti tentang persoalan-persoalan agama yang lain, karena saya juga bukan seorang ahli perbandingan agama. Tapi saya mencoba mengkaji dalam kajian-kajian Islam, ajaran-ajaran Islam, bagaimana agama Islam ini menyelesaikan persoalan-persoalan. Islam ini sangatlah hati-hati dalam menyikapi persoalan-persoalan, baik dalam banyak hal. Karena Islam ini selalu mengidentikan tentang suatu keadilan, tentang suatu humanisme. Alaihissallahu biahkamil hakimin, misalkan. Bukankah Allah itu seadil-adilnya, hakim seadil-adilnya? Melalui apa? Melalui kitab suci Al-Quran dan melalui Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas banyak hukum-hukum yang sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, dan juga melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui penjelasan-penjelasan para mujtahid, melalui penjelasan-penjelasan para ahli tafsir, para ahli fikih, dan para pakar-pakar agama yang menjelaskan tentang persoalan-persoalan hukum yang diturun dari langit melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ini. Al-Quran jelas melarang menyakiti siapapun, tidak hanya manusia, hewan. Justru kalau kita kaji misalkan di dalam Islam tersebut, bahwa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ini memang dilarang oleh Islam untuk melakukan pembunuhan, baik itu terhadap manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Karena kalau kita menyakiti manusia, membunuh satu manusia, katanya faka'annama qatala nasa jami'a. Man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna qatala nasa jami'a wa man ahyaha faka'anna ahya nasa jami'a. Ini sudah jelas dalam kitab suci Al-Quran bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seakan-akan dia membunuh banyak jiwa. Kalau membunuh jiwa tanpa membunuh yang lain, mematikan tumbuh-tumbuhan misalkan, menebang hutan misalkan. Ini kan juga menjadi persoalan, bagaimana polusi udara itu akan tercemar jika tidak ada tumbuh-tumbuhan misalkan. Oksigen kita ini, sumbangannya ini kan banyak dari hutan, oksigen dari tumbuh-tumbuhan itu kan. Untuk mendapatkan oksigen yang baik kan adalah
dari tumbuh-tumbuhan tersebut, dari pohon-pohon yang mampu menyerap semua energi-energi negatif sehingga kita mampu menyerap udara yang bersifat energi positif. Kita kalau terlalu banyak melakukan penebangan pohon, maka yang terjadi adalah bagaimana banjir itu tidak bisa diatasi sehingga terjadi kerusakan-kerusakan nantinya yang akan menjadi istilahnya kerugian besar terhadap umat manusia. Hewan tanpa ada alasan yang jelas tidak boleh. Justru hewan itu pada saat ini dilindungi karena Al-Quran juga menjelaskan hanya saja hewan-hewan tertentu yang memang dianggap berbahaya itu boleh dibunuh dengan syarat tidak disiksa. Dunia alam jin misalkan, kalau kita lihat di dalam sejarah klasik misalkan bagaimana hubungan manusia dan jin ini dipisahkan agar saling menghargai satu sama lain, antara dunia jin dan dunia manusia, antara makhluk Allah yang bernama al-insan dan makhluk Allah yang bernama al-jin, sehingga diputuslah alam ini menjadi dua di zaman Nabi Sid alaihi salatu wassalam pada zaman itu dulu, karena agar manusia dan jin ini alamnya biar bisa berbeda, tidak bercampur aduk antara manusia dan jin sehingga selalu melakukan berantem. Sama halnya manusia dengan hewan misalkan. Ini kan hewan itu tempatnya di hutan, kalau manusia ini kan tempatnya memang luas, sehingga tidak terjadi saling bunuh-membunuh dan saling mencakar. Islam ini mampu menyelesaikan banyak persoalan-persoalan dunia konflik internasional asalkan kajian-kajian itu diterapkan. Karena banyak persoalan-persoalan itu justru tidak menggunakan ajaran-ajaran Islam untuk menyelesaikan, sehingga konflik tersebut sampai saat ini, bencana-bencana itu sampai saat ini tidaklah selesai. Konflik juga tidak selesai karena memang untuk menjadikan sebuah ajaran Islam itu sebagai pedoman tunggal di dunia internasional memanglah masih sangatlah sulit. Wallahu a'lam.